Oke, kita lanjut ya Pak. Oke, tadi saya udah tahu bagaimana motivasi Bapak untuk tetap bertahan. Lalu selama Bapak melaksanakan tugas sebagai fasil nih kira-kira apa sih yang Bapak rasakan? Apakah ada kesulitan-kesulitan atau ada sesuatu yang lebih menarik sebenarnya yang Bapak temukan di kegiatan kita selama Bapak melakukan diseminasi ini? Ya baik Bu. Jadi memang tak semudah yang saya bayangin ya Bu. Ternyata ya. Ternyata tak semudah yang saya bayangin. Memang kegiatan diseminasi ini yang di daring ya Bu, ya. Kalau di daring, kalau untuk sistem bagaimana pembuatan apa, alhamdulillah semua lancar. Gitu. Cuman lebih kepada memang kawan-kawan gitu ya, kawan-kawan berarti untuk mereka itu bisa bersama di Jimmy itu masih karena memang aktivitas mungkin ada kegiatan-kegiatan tertentu jadi masih minim ketika mengikuti Jimmy ataupun kadang ketika Jimmy itu masih banyak yang mungkin lebih ke situ gitu. Jadi terus juga di memang kawan-kawan juga masih banyak yang belum paham semangat penggunaan elemen sampai kemarin itu saya buat khusus ada Jimmy itu untuk membahas LMS. Berarti kemampuan teknologinya lah ya yang menjadi penghambat ya. Iya. Masih banyak yang di teknologi kawan-kawan masih lemah. Jadi dan memang kemarin saya buat Jimmy. Bapak antisipasi ya? Antisipasi itu supaya mereka juga ketika membuka LMS sudah mulai paham. Oh berarti ada kegiatan apa dulu ya? Seperti pelatihan awal ya, pengenalan teknologi yang akan digunakan nantinya. Oh gitu. Dan itu dilakukan satu kali atau gimana? Atau beberapa kali? Hanya 2 kali. Dan langsung sudah lumayan ya? Paham, lumayan. Oke. Ya, apa hal yang paling berkesan Pak menurut Bapak? Apakah di bagian pengenalan LMS tadi atau ada yang lebih lagi yang paling berkesan dari kegiatan ini bersama teman-teman? Kalau yang paling berkesan sebenarnya, kalau bagi saya Bu ya, saya merasa berkesan itu saya bisa gitu mengajar dengan ya senior saya itu saya rasa juga berkesan. Biasanya sama murid ya. Biasanya sama murid. Sekarang sesama. Iya, ini senior dan sesama rekan sejawat. Rata-rata senior pula Bu. Oh ini. Jadi nah ini saya merasa terkesan itu. Jadi saya harus belajar andragogik lagi ya kan bagaimana ini senior, saya harus bagaimana dan menghadapinya bagaimana, jangan sampai tersinggung. Namanya saya junior kan gitu kan Bu. Tapi ke situ juga. Memang karena belajar orang dewasa beda ya Pak sama belajar siswa ya. Oke. Nah selama kegiatan ini gimana kondisi kelas yang Bapak lihat? Kondisi kelas. Ternyata respon para peserta terhadap materi. Respon bagus Bu. Respon. Ada kesulitan nggak mereka terhadap materi kita? Kalau materi kita tidak Bu sebenarnya, karena memang mereka juga macam modul kan modul juga ada. Inilah kayak kemarin ini laptop ini, saya rasa mereka luar biasa dengan main map segini begitu cantik Bu gitu kan. Kemarin saya sempat bilang juga sama mereka, saya bandingkan waktu di PKD PJOK nggak kalah dengan teman-teman saya waktu di PKD PJOK gitu, walaupun dengan berbagai daerah. Iya. Jadi situ. Ternyata mereka juga bisa mengimbangi ya Pak ya. Bisa mengimbangi kegiatan kami kemarin. Berarti adalah perubahan ya Pak antara pada saat mereka sebelum mengikuti kegiatan diseminasi kita dan sekarang di dalam kegiatan yang masih berjalan ini. Ada perubahan. Yang paling kentara apa perubahan tersebut? Yang paling nampak sama Bapak? Nampak itu ketika pembelajaran berdiferensiasi itu ya. Mereka memang kayaknya udah mulai memahami semua bagaimana pengelolaan siswa gitu kan. Dan memang saya juga menekankan gitu, artinya dalam pembelajaran ini kita tidak lagi membilang anak itu ini kelemahannya, tidak seperti itu lagi. Artinya memang bagaimana pembelajaran ini yang kita sesuaikan dengan profil hidup kita gitu. Dan mereka mempunyai bakat dan minat masing-masing. Pak, untuk penggunaan LMS tadi, Bapak mengenalkan kepada mereka apakah ada dibantu oleh admin tertentu gitu? Atau Bapak semua sendiri? Alhamdulillah
sendiri. Sendiri ya? Iya. Berarti Bapak yang ngelola Iya, sendiri, ngelola sendiri. tanpa ada dibantu sama admin yang lain ya? Berarti LMS itu masih bisa Bapak sendiri menghandle ya? Bisa. Oke. Kemudian apa sih sebenarnya Pak yang Bapak rasakan dulu waktu jadi peserta seperti apa? Sekarang udah jadi fasil nih. Ini kan sekarang jadi fasil nih sekarang. Kira-kira apa perbedaan atau apa tantangan yang Bapak rasakan dulu dan sekarang? Mungkin kalau tantangannya ini enggak. Kalau mungkin dulu Bu, sebagai peserta masih ada malasnya ya, Bu. Iya. Iya, masih malas. Oh, udahlah nantilah gitu. Tapi kalau ketika fasil ini, apalagi kebetulan saya sendiri Bu, saya ekstra belajar. Ekstra ya. Ekstra belajar. Kadang malam itu saya belajar terus gitu. Karena bayangan saya ketika nanti mereka bertanya saya nggak paham, saya nggak tahu rasanya bagaimana gitu. Dan saya juga tanya-tanya kawan-kawan kemarin yang waktu PKG gitu kan. Kadang kami juga dalam kelompok itu diskusi juga lagi Bu. Dalam grup ya? Iya, dalam grup itu diskusi gitu kan. Saya lihat juga kawan yang lebih menonjol kemarin tuh, saya komunikasi sama dia, saya telepon bagaimana ini gitu. Tapi sekarang udah lebih apa ya? Udah lebih percaya diri udah lah lebih ya. percaya diri, Bu, ya. Oke. Daripada awal yang Daripada kemarin. Apalagi walaupun sendirian ya Pak ya, kan kalau misalnya seandainya berdua kan Iya, bisa saling bisa. cerita ya. Iya. Ini sendiri. Oke. Nah untuk materi-materi PJOK Pak relevan menurut Bapak untuk Bapak Ibu guru kita di sini? Saya rasa relevan, Bu. Relevan, sesuai lah dengan memang tuntutan ketika pembelajaran kita untuk proses pembelajaran nanti. Dari beberapa modul yang sudah ada di dalam LMS, ada nggak modul yang paling susah untuk diserap sama teman-teman Sama teman-teman di ya, sini? di LMS sampai sekarang itu ya. Ya, Kalau sampai sekarang itu sebentar ya Bu, saya bayangin. mungkin pada saat belajar itu mengundang diskusi Iya, mendalam yang gitu. jadi mereka itu jadi apa ya Bu? Itu nampaknya di materi apa ya Bu? Backward design ini ya Bu. Itu modul berapa, Oh, itu berapa ya? 1.6 Bu. 1.6 Iya, ya. 1.6. Itu yang agak apa ya? Artinya mau ke arah penyusunan RPP Oh, yang itu Bu. ya. Yang ada Itu yang agak menantang ya. menantang tujuan pembelajaran, ada asesmen pembelajaran, Ya. itu baru aktivitas pembelajaran. Nah, ini mereka masih karena bayangan mereka ini selama ini kan untuk asesmen itu kan di akhir pembelajaran kan. Jadi sekarang itu asesmen justru sebelum di aktivitas pembelajaran. Iya. Harus ada asesmen awal. Lebih di situ sih. Nah, Dan dari sekian banyak modul mana yang paling mudah menurut kawan-kawan di sini? Gampang lah gitu dipahami. gampang dipahami Modul berapa? mungkin di modul 1 sih Modul paradigma 1 guru olahraga kan. Iya. Ini kan merubah paradigma. Merubah paradigma saja. Mindset selama ini bagaimana Ya. Nah, Pak, waktu kemarin info terkait rekrutmen fasil ini Bapak dapatnya dari mana? Dulu, waktu Bapak mau jadi peserta. Nah, peserta Bapak dapat info tentang rekrutmen ini dari mana? saya nggak Waktu ada itu. dapat info apa sih Bu. Saya mau rajin buka SIM PKB. Saya Saya lihat dari buka situ. SIM PKB. Oh, Tengok ya kan Bu. Jadi ada di situ PKB PJOK. Nanti saya bingung juga ini maksudnya gimana. Terus saya suruh konfirmasi, saya konfirmasi aja gitu. terus Bapak daftar Iya, terus saya daftar. dan dipanggil ya? Nah, dipanggil ada yang ngisi apa kemarin di PMM, nah udah saya kerjain aja. Berarti dari PMM Iya, SIM iya, PKB SIM ya? PKB. SIM PKB. Terus waktu Bapak dapat informasi tersebut, apakah Bapak ikut mensosialisasikan kepada kawan-kawan? Artinya ada kawan-kawan yang Bapak ajak atau fasil yang kemarin mengundurkan diri itu kawan yang Bapak ajak atau enggak? Bukan bukannya beda. Oh, beda. Di SD kan Tanjung Tiram, saya di sini. Ada nggak yang kemarin yang Bapak ajak? Tapi Ada. nggak ikut, tetap juga nggak Saya ikut. aja juga kawan ngajar di sekolah lah. Oh, Jadi, Bapak sendiri berdua? saya sendiri, tapi maksudnya ngajak itu coba konfirmasi, tapi kawan memang enggak lah. Iya ya. Nah, gitu. Jadi mereka memang ya intinya memang mungkin karena mereka udah sertifikat ini mungkin ya. Kebetulan saya masih lagi voting kan. Tapi kan sebelum voting ini kan saya belum sertifikasi gitu. Jadi itu bayangan saya bagaimana kemarin juga udah ada grup penggerak Bu di tes terakhir itu wawancara terakhir saya nggak lulus Bu. Itu guru penggerak angkatan berapa Bapak? Angkatan ke-10 Bu. Oh, Itulah dia Bu. mungkin takdirnya disuruh di sini Iya, gitu ya. iya. Kalau dua-dua Bapak jalan kan tentunya repot kan. Mungkin ini Padahal dulu. bapaknya semalam itu apa ya
sebenarnya masih ragu juga dengan saya gitu. Tapi karena beberapa kali nyoba Pak katanya, baru sekali Pak, oh coba lagi ya sekali lagi ya gitu. Saya jadi mikir mungkin kalau saya udah 3 kali mungkin diluluskan ya kali ya. diluluskan. Masih Gitu sih. disuruh. Oke. Terus Pak, selama proses pendaftaran sama rekrutmen kemarin, menurut Bapak proses yang Bapak lalui lah, Bapak kan melalui SIM PKB Iya, ya. iya Pak. Menurut Bapak itu udah efektif nggak ke guru-guru kalau itu diterapkan terus? Kalau misalnya ada lagi kegiatan-kegiatan berikutnya via SIM PKB. Kalau hanya sebatas PKB nampaknya nggak efektif karena rata-rata kayak ada kawan juga itu enggak seterusnya dia cek SIM PKB gitu. Kemarin kayak ada voting itu kalau nggak kita kabarin dia nggak ada sering buka seperti itu gitu. Jadi memang perlu juga sosialisasi saya rasa. Di Sosialisasi. model kayak mana yang paling efektif Mas Bapak? Sosialisasi mungkin lebih model ke apa ya? Ke ini sih Bu, ke dari kayak organisasi gitu penyebaran ke story langsung ke grup langsung ke Sosial fokus. media ya? Iya, sosial media grup olahraga tersebut. Lebih ke situ. Kalau untuk teman-teman kita yang nggak tertarik tadi itu Pak, kira-kira apa sih penyebab mereka nggak tertarik selain rekan Bapak ya? Iya. Tadi beliau kan sudah sertifikasi Iya, ya. Kawan-kawan yang lain yang tidak tertarik itu kenapa ya kira-kira? kalau mungkin ya ini ya Bu, bayangan kawan-kawan itu Bu, kayak guru penggerak itu luar biasa Bu aktivitasnya. Memang kan sekarang ini kan memang guru pun sebenarnya udah nambah aktivitasnya kan, pembelajaran di PMN yang harus koordinasi seperti itu. Jadi mungkin mereka menganggap ketika lagi ditambah, nah ini makin Banyak lah kerjaannya. makin banyak kerjaan gitu. Ditambah lagi mungkin pasti udah berkeluarga semua, udah senior, jadi waktu tadi lah Bu, sebenarnya lebih ke waktu. Nah pada saat kemarin Bapak mendaftar, kemudian lulus, Ya, Bu. kira-kira menurut Bapak apa sih yang menjadi kiat Bapak sehingga Bapak bisa lulus gitu? Waktu itu Bapak apa yang Bapak lakukan sehingga Bapak memang benar-benar terpanggil untuk ikut kegiatan ini dan juga lulus kan dalam kegiatan dan akhirnya bisa menjadi fasil. Iya. Alhamdulillah sebenarnya lulus, bayangan saya kemarin mungkin karena ini ya Bu, apa yang Ibu bilang tadi Bu, mungkin karena saya kemarin itu udah mau lulus guru penggerak, nah cuman nanti dulu katanya nanti coba sekali lagi kan gitu kan Bu. Mungkin bayangan saya itu sih makanya ini, selain memang saya udah ikuti prosedurnya kan Bu, upload apa semua, terus ikuti PMN apa mengerjakan PMN, dan kalau untuk kegiatan saya rasa itu ya memang dengan ya saya dari Jimit itu Bu, saya nggak pernah nggak hadir Bu. Alhamdulillah hadir. Waktu itu juga dilalui dengan melakukan jimit juga gitu ya Pak? Iya, Ada pakai belajar juga di LMS. Iya, di LMS juga. Alhamdulillah. Waktu itu gimana semangat Bapak? Kan ini semua yang ngikutin kegiatan kemarin di BBL kan nggak semuanya juga lulus kan? Iya, Ada juga yang gagal. iya itu juga. Waktu itu Bapak gimana Bapak membawa diri Bapak dalam kegiatan PJOK ini sehingga Bapak bisa lulus dan akhirnya bisa ditugaskan untuk menjadi fasil desiminasi ini? Kalau untuk giatnya itu mungkin itu aja sih Bu. Penting apa yang diinstruksi dari fasilitator itu ya kita kerjakan aja. Gitu. Masalah benarnya nanti. Gitu. Iya, lebih ke situ sih. Tugas-tugas dikerjakan. Iya, tugas dikerjakan gitu. Jimit jangan pernah ini. Gitu. Kalaupun memang kalaupun memang saat itu lagi ada memang kerjaan yang lain kita sampaikan ke fasilitator. Artinya bagaimana fasilitator memahami, misalnya terlambat ya kan Bu, kita sebelum masuk ke gym itu kita kasih tahu dulu Pak, saya izin ada kegiatan dengan ini nanti kemungkinan saya bisa masuk di lewat setengah jam. Saya fasilitator dikasih. Waktu itu payah juga tugasnya waktu pelatihan kemarin itu? Waktu pelatihan pas lagi di Medan ya. Pas di Medan kemarin? Pas lagi di Medan, ya sebenarnya sama kayak gini sih Bu. Lebih enak emang Bu. Dia bisa kerjasama kelompok-kelompok menyenangkan lah Bu. Dan di sana waktu itu memang modul yang itu juga yang paling susah yang tadi Bapak bilang sama teman-teman waktu di Medan dulu. Kawan teman-teman di Medan dulu, kalau saya rasa enggak sih Bu. Kalau mereka enggak di situ, kayaknya gampang memahami di situ. Kalau kami dulu yang sulit itu
mana ya, ada kemarin itu kami diam-diam aja gitu, maksudnya belum begitu paham. Itu kalau nggak salah saya Bu di saya lupa pula, tapi mungkin dekat-dekat situ juga sih Bu. Ya, Iya. merancang itu ya. Iya, dekat-dekat situ juga. Artinya kami sempat terdiam gitu, ditanya ke Prof Suprayitno. Ini kan Profesor Suprayitno. Oh, itu Prof apanya? Iya, Hasilnya? pasilnya. Oh, langsung profesor ya. Iya, makanya kami alhamdulillah beruntung malu. Langsung Jadi memang profesor. kawan-kawan yang kelas lain itu apa iri nengok kami, enaklah kalian gitu. Jadi memang itulah. Jadi ono langsung ya, keren. Itu kelas berapa Pak kemarin? Kelas 7. Kelas 7. Di BBL ya? Iya. Kan ada juga di BBGP kemarin. Ada di BBGP, ada juga di, kan awalnya kan ada di BBGP enggak? Memang di BBL semua. Kami gelombang duanya. Oh, gelombang 2. Oke, Di oke. BBL langsung. Bapak gelombang 2 ya. Iya. Pak, apa saran Bapak kepada kegiatan PJOK ini? Mungkin saran ya, apa ya rekomendasi yang bisa Bapak berikan kepada kegiatan ini? Nah, kan Bapak udah merasakan nih. Kira-kira apa? Yang pertama, aku saya ucapkan terima kasih banyak kepada DBBP. Tentu dalam hal ini sudah perhatian, juga perhatian gitu. Terus untuk saran mungkin Bu, ini berkelanjutan. Ada lagi ya? Iya, ada lagi gitu kan. Karena ini kayak kami batu bara satu kelas begitu. Jadi kebetulan kemarin itu yang kelas yang lain yang pasilnya mengundurkan diri itu nanya saya gitu, bisa nggak masuk ke apa namanya ke kelas kakak gitu, ke kelas bapak gitu kan. Nggak bisa. Oh, manggilnya kakak ya kalau Iya, PJOK ya, betul. Saya lupa. Iya, benar-benar. Jadi lebih ke situ sih Bu. Bagaimana ini berkelanjutan terus biar semuanya merasakan dengan kegiatan ini. Sebenarnya di dalam diseminasi ini kan kita 15 orang nih. Iya Bu. Ada nggak yang tidak terundang, yang kepingin juga ikut sebenarnya? Ada Bu. Ada juga. Bu. Iya. Karena kan yang udah ada juga kan ada yang mengundurkan diri kan? Iya, ada yang mengundurkan diri. Ini kebetulan ada 3 orang. Mereka mengundurkan diri kenapa? Yang pertama memang udah mau pensiun. Oh. Jadi udah nggak ini nalar lagi, udah saya telepon juga. Harusnya olahraga itu anak muda memang ya. Iya, jadi iya apalagi program ini dicocokkan anak muda nampaknya. Karena tugasnya juga banyak Iya, ya. tugasnya banyak dan dia nanti kan masih jenjang apanya dia ke pensiunnya masih lama. Penerapannya Iya, juga masih penerapannya panjang ya. Panjang. Itu sih Bu. Jadi kelas-kelas lain itu nanya ini tuh, apalagi mereka kemarin ikut banyak yang ikut waktu apa dari BBG itu kemarin kan tentang diseminasi ini. Jadi nanya-nanya kok aku dapat tunggu ya gitu. Oh gitu. Nah kan Bu, sebelumnya itu udah saya sampaikan di grup gitu bahwasanya ada kegiatan diseminasi ini. Iya, apa nggak antusias sih Bu. Tapi memang karena memang dari batubara pasilnya cuma 2, satunya pula mengundurkan diri. Jadi seperti inilah Bu. Kira-kira kalau misalnya ini dibuat keberlanjutan, lebih difokuskannya di mana? Kan ini kan dari setiap modul kan tentunya berbeda materinya ya kan? Iya Bu. Nah, kira-kira dari sekian banyak modul mana yang bisa dilakukan untuk keberlanjutan? Oh gitu Bu. Ya untuk yang Mana penekanannya Iya, yang lebih penekanan harus yang apa ya, Bu? dikhususkan lagi? Oke, yang pertama paradigma itu memang penting, Bu. Penting. Memang paradigma guru PJOK ini memang penting sekali saya rasa Bu. Kenapa? Karena memang bagaimana mindset kita itu kepada siswa itu tidak ada siswa yang tidak mempunyai bakat. Nah, lebih ke situ dia. Jadi semua siswa mempunyai bakat masing-masing. Nah ini penting itu Bu yang pertama yang di paradigma. Yang kedua itu saya rasa di materi apa ya, aset itu penting juga, bagaimana kawan-kawan juga memahami tentang aset ini sehingga jadi nggak ada lagi alasan bola tidak ada jadi udah nggak usah olahraga lah gitu, jadi tidak ada mengeluhkan lagi karena tidak ada fasilitas jadi pembelajaran itu nggak efektif. Nah, seperti itu. Jadi itu kita memahami bahwasanya kita apapun itu bisa kita buat menjadi pembelajaran yang efektif dan efisien seperti itu. Untuk PJOK ini ya. Okay. Jadi bisa membuka semakin wawasan kawan-kawan ya. Bahwa PJOK ini sebenarnya luas. Luas. Karena kan banyak selama ini nggak ada fasilitas. Jadi nggak usah pakai gitu ya. Kasih itu kan, jadi makanya guru-guru lain bilang belajar PJOK itu enak ya kan gitu.
tinggal kasih bola main, sebenarnya nggak seperti itu kan gitu. Iya. Apalagi dengan selama ini guru mata pelajaran yang lain tuh bisa ngajar olahraga katanya, Iya. guru agama ngajar olahraga Iya. gitu. Jadi tak semudah itu Iya. sebenarnya gitu. Karena memang ada hal-hal yang harus difokuskan Iya, ya harus sama difokuskan PJOK ini. gitu. Betul-betul. Oke, Pak Syukri, terima kasih atas wawancara hari ini. Mudah-mudahan Bapak tambah sukses. Amin. Dan kawan-kawan semuanya juga bisa sukses Bapak juga. Amin. Dan anak-anak kita semuanya bisa sehat ya. Karena generasi sehat adalah generasi yang memang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih bagus kan gitu. Sehat secara mental maupun sehat secara psikis kan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Ya, Syukri. makasih sama-sama Bu. Kasih kembali Bu. Baik.